Anda bertanya, kami menjawab. Salam presenter terkasih, saya menyebut Anda semua pemirsa dimanapun dalam episode baru program harian Anda bertanya, kami menjawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen. Dan pertanyaan episode hari ini adalah, apakah imam besar yang memberikan Daud roti persembahan itu Ahimelek sebagaimana disebutkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ataukah Abiatar sebagaimana Kristus sendiri disebutkan di dalam Markus pasal yang kedua? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertemu kembali setelah jeda. Salam pemirsa terkasih, pertanyaan dari episode hari ini diulangi oleh banyak orang ketika mereka membandingkan dua teks Alkitab. Yang pertama adalah apa yang Kristus katakan dalam Markus pasal 2 ayat 26 dan yang kedua adalah 1 Samuel 21 ayat yang pertama. Mari kita baca Markus pasal 2, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Konteks bagian ini adalah ketika Kristus sedang berjalan melewati ladang gandum dan murid-muridnya sedang menggosok bulir-bulir gandum dengan tangan mereka dan makannya. Maka orang-orang Farisi menggerutu karena hari itu adalah hari Sabat dan mereka berkata kepada Tuhan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada hari Sabat. Maka Tuhan berkata kepada mereka bahwa anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Dan ia mengutip sebuah peristiwa dengan Daud di dalam 1 Samuel 21. Ketika dia pergi ke Ahimelek, imam besar di kota Nob, kota para imam. Di sana Ahimelek memberinya roti sajian yang tidak halal dimakan oleh siapapun kecuali para imam. Dan Kristus berkomentar dan berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa Kristus berkata dalam Markus pasal 2, bahwa imam besar itu bernama Abiatar, tetapi ketika kita membaca 1 Samuel pasal 21, dia berkata, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Dilema bagi sebagian orang adalah mereka mempertimbangkan perkataan Kristus dalam Markus pasal 2 yang mengatakan bahwa imam besar adalah Abiatar. Sementara dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 nama imam besar adalah Ahimelek putra Ahitub. Jadi apakah Abiatar atau Ahimelek? Kita memahami makna di balik pernyataan ini ketika kita melanjutkan membaca 1 Samuel pasal 22. Dalam pasal 22, saat Saul tahu bahwa Ahimelek memberikan roti sajian dan pedang Goliat kepada Daud, ia memerintahkan pembunuhan semua imam di kota para imam, tetapi hanya satu dari anak-anak Ahimelek yang lolos. Namanya Abiatar, dan ia pergi kepada Daud dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Raja Saul, membunuh semua imam Tuhan di kota para imam. Maka kita tahu bahwa Abiatar adalah putra Ahimelek. Mungkin ia berdiri di sana, dan kita tahu dari pasal 22 bahwa ia memang ada di sana dan ia berlari serta lolos dari pembantaian itu. Dan kemudian karena ia berdiri selama kejadian ini, ketika ayahnya Ahimelek memberikan roti persembahan dan pedang kepada Daud, Ahimelek mungkin adalah orang yang memerintahkan agar roti dan pedang itu diberikan kepada Daud, dan orang yang benar-benar melakukan tindakan itu, memberikan roti dan pedang kepada Daud, adalah Abiatar. Jadi perintah dan keputusan itu ada di tangan Ahimelek, tetapi putranya Abiatar yang melaksanakannya. Jadi dalam Markus pasal 2, ketika Kristus berkata bahwa Abiatarlah yang memberikannya kepada Daud, maka Kristus mengatakan kebenaran. Dan ketika kitab suci memberitahu kita dalam 1 Samuel pasal 21 bahwa Ahimeleklah yang memberikannya, maka
Kitab suci mengatakan kebenaran karena Ahimelek yang memerintahkan. Dan Abiatar yang melaksanakan keputusan itu. Peristiwa itu terjadi di hadapan Ahimelek dan Abiatar. Yang ingin saya komentari di sini adalah perkataan Kristus, dan pujilah namanya dalam Injil Markus pasal 2 bahwa karena anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kita tahu bahwa Sabat adalah milik Tuhan melalui kitab-kitab Taurat. Kita tahu bahwa sabat-sabat Tuhan harus dipelihara. Ketika Tuhan berfirman kepada umatnya, kamu harus memelihara hari-hari sabatku, maka sabat adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Namun sebenarnya memelihara sabat berarti menghormati Tuhan dan bersandar pada perhentiannya. Ketika Tuhan berkata bahwa sabat adalah miliknya dan Kristus berkata bahwa sabat adalah miliknya karena aku adalah Tuhan atas hari sabat. Bukankah itu bukti yang jelas tentang keilahian Kristus karena Kristus adalah Yahweh? Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Allah, Tuhan atas hari Sabat. Juga karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Beberapa orang Yahudi berkeberatan dengan perbuatan para murid pada hari Sabat. Dan menurut saya itu adalah kesalahpahaman terhadap berita tersebut karena hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi mereka mengamati Kristus untuk melihat dia melakukan mujizat pada hari Sabat dan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tetapi jika Kristus tidak melakukan mujizat, akankah hati nurani Anda tetap jernih melihat orang-orang yang kesusahan? Apakah Anda lebih suka jika perempuan yang bungkuk itu tetap bungkuk seumur hidupnya dan tidak beristirahat daripada disembuhkan pada hari Sabat? Apakah Anda lebih suka jika Tuhan melihat orang-orang lelah dan tidak melakukan mujizat pada hari Sabat? Sebenarnya hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Karena tujuan perintah dan tujuan kebenaran adalah agar Allah dimuliakan dan manusia menemukan peristirahatannya. Dalam peristirahatan Allah, bagaimana Allah beristirahat? Allah beristirahat di atas karya Kristus di kayu salib, dan inilah arti peristirahatan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan padamu. Saya ulangi dan sampaikan bahwa peristiwa dalam 1 Samuel pasal 21 menunjukkan bahwa Ahimelek adalah imam besar yang memberi Daud roti sajian dan pedang. Perkataan Kristus dalam Markus pasal 2 menunjuk kepada Abiatar tidak ada kontradiksi karena Abiatar adalah putra Ahimelek yang berdiri ketika Ahimelek memberikan perintah. Abiatar adalah orang yang memberi roti dan juga pedang kepada Daud. Setelah Ahimelek dan semua anak imam terbunuh, Abiatar melarikan diri kepada Daud dan menceritakan apa yang terjadi. Kitab suci tidak dapat dibatalkan dan tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan menyertaimu. Anda bertanya, kami menjawab.